Hakatindo, Himpunan Keluarga Tahajud Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tahajud. Wahai saudaraku, semuanya yang ada dimanapun Anda berada. Ternyata jangkauan video kita ini hampir mencakup ke seluruh dunia. Dari Malaysia, dari Filipina, dari Thailand, dari Makau, Arab Saudi, Australia, Amerika, Bangladesh, bahkan negara-negara di seluruh dunia. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa jangkauan dari YouTube maupun TikTok itu sebegitu luasnya, sehingga kita itu berdakwah itu bisa dikatakan ke seluruh dunia ini. Dan alhamdulillah video-video tahajud kita itu sudah ada 90-an lebih, bisa dilihat oleh saudara-saudaraku semuanya. Jangan lupa di subscribe untuk mendukung semangat mengisi dunia digital ini dengan dakwah sholat tahajud. Baiklah saudara-saudaraku semuanya, pada hari ini tema kita adalah kabar baik dan peringatan yang tersimpan di dalam sholat tahajud. Nah, ini merupakan tema yang luar biasa, terutama kita ingin mengeksplor mengurai lebih lanjut apa saja kabar-kabar baik yang tersimpan di dalam sholat tahajud ini, dan apa saja peringatan-peringatan dari Allah yang berkaitan dengan sholat tahajud ini. Baiklah, kita mulai saja, saudara-saudaraku semuanya. Kita masih disponsori oleh Hakatindo, Himpunan Keluarga Tahajud Indonesia. Nah, melalui Hakatindo ini kita terus berjuang menjadi motivator sholat tahajud, karena begitu sangat pentingnya sholat tahajud ini, sehingga dengan memberikan banyak informasi yang berkaitan dengan sholat tahajud ini, saudara-saudara kita dimanapun berada itu menjadi termotivasi untuk menjadi pejuang-pejuang tahajud di daerahnya masing-masing. Baiklah saudara-saudaraku semuanya, tema kajian kita hari ini adalah kabar baik dan peringatan yang tersimpan di dalam sholat tahajud. Saudara-saudaraku semuanya, sebagai umat Islam, tentu kita menjadikan kitab suci Al-Quran menjadi pedoman hidup yang utama bagi kita. Kemudian juga dengan hadis Nabi, kita akan bisa memahami lebih mendalam lagi ayat-ayat Al-Quran yang sudah kita baca. Saudara-saudaraku semuanya, dimanapun Anda berada, alhamdulillah di Indonesia sudah ada MTA, Majelis Tafsir Al-Quran. Wah, ini menurut saya
luar biasa sekali MTA ini. Jadi MTA ini berjuang untuk memahami isinya Al-Quran atau memahami ayat-ayat suci Al-Quran. Karena perjuangan memahami isinya Al-Quran itu ternyata tidak mudah. Ternyata sangat perlu perjuangan untuk bisa memahami isinya Al-Quran tersebut. Tetapi saya sangat yakin dengan jaminan dari Allah ya. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, barang siapa yang berjuang untuk memahami ayat-ayat Al-Quran itu pasti akan dibantu oleh Allah. Sehingga pada akhirnya seseorang atau sekelompok orang itu sanggup dan berhasil memahami semua ayat-ayat Al-Quran itu. Dan MTA saya akui merupakan usaha yang sungguh luar biasa. Karena saya sendiri mempelajari Al-Quran juga tidak henti-hentinya. Kami mempunyai cita-cita yang sangat besar. Bisa memahami setiap ayat Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Nah, saudara-saudaraku semuanya, berkaitan dengan sholat tahajud ini ya, ternyata banyak sekali ayat Al-Quran yang menjelaskan sholat tahajud ini, yang memberikan informasi tentang sholat tahajud ini. Nah, itu artinya apa? Merupakan suatu indikator yang luar biasa menurut pendapat kami ya, bahwa sholat tahajud itu begitu sangat luar biasa sholat tahajud ini. Nah, di dalam Al-Quran itu ternyata kalau kita baca seluruh ayat Al-Quran, ternyata sholat yang diperintahkan oleh Allah kepada manusia itu tidak hanya sholat 5 waktu. Ada sholat Jumat, jelas itu sholat Jumat itu perintah Allah ya kan. Makanya sholat Jumat dikatakan sebagai sholat yang wajib. Kalau sholat 5 waktu udah jelas ya, wajib 5 waktu. Subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya ya. Bahkan ada seorang ustadz yang luar biasa memberikan saran kalau kita sudah selesai mengerjakan sholat subuh, kita memohon kepada Allah, ya Allah, jadikan hamba bisa mengerjakan sholat duhur. Nah, nanti pada waktu selesai sholat duhur, kita memohon kepada Allah, ya Allah, mohon saya bisa mengerjakan sholat asar. Nah, di waktu asar kita berdoa setelah selesai sholat asar itu, ya Allah, izinkan saya bisa mengerjakan sholat maghrib. Nah, setelah selesai sholat maghrib, kita juga memohon kepada Allah, ya Allah, izinkan saya bisa mengerjakan sholat isya. Gitu. Nah, ketika sholat isya selesai, kita memohon kepada Allah, ya Allah, izinkan saya mengerjakan sholat subuh. Jadi sholat itu berkelanjutan, itu berkekalan atau itu. Nah, itu yang saya baru mendapatkan informasi itu. Nah, kemudian sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam Al-Quran juga disebutkan petunjuk ya, bahwa orang-orang yang akan bisa memahami, bisa mengerti
dan mengetahui dengan benar isinya ayat-ayat Al-Quran tersebut adalah orang-orang yang sudah tahajud tiap malam hari. Wah, ini luar biasa ini. Jadi syarat untuk bisa memahami ayat-ayat Al-Quran itu syaratnya nomor 1 adalah orang tersebut sudah mempunyai kebiasaan untuk selalu bangun di waktu malam hari dan sudah mengerjakan sholat tahajud yang lama di setiap waktu malam hari. Nah, nanti Allah akan menurunkan ilmunya, ilmu memahami ayat-ayat Al-Quran tersebut. Nah, jadi ini luar biasa yang perlu kita sampaikan ya, bahwa sholat tahajud itu memang sangat istimewa sekali. Nah, kemudian yang perlu kita sampaikan juga ya, bahwa alhamdulillah sekarang ini semakin banyak orang-orang yang mempromosikan ya, menyampaikan dakwah tentang sholat tahajud ini. Wah, saya sangat salut itu, luar biasa. Karena ternyata di mana-mana itu masih sebagian besar orang belum termotivasi untuk mengerjakan sholat tahajud secara sungguh-sungguh. Nah, saudara-saudaraku semuanya, baiklah kita mulai membahas selanjutnya, bahwa banyak sekali kabar baik atau kabar gembira ya yang tersimpan di dalam sholat tahajud itu. Apa maksudnya? Nah, ternyata banyak janji-janji Allah yang pasti akan diberikan di dunia ini kepada orang-orang yang sudah mempunyai kebiasaan mengerjakan sholat tahajud di setiap waktu malam hari. Nah, salah satu kabar gembira itu adalah, atau kabar baik tadi adalah, kita pasti dijadikan Allah sebagai golongan orang yang mulia. Kalau dalam bahasa Al-Qur'annya itu, kita akan diberi hadiah makom mahmudah atau kehidupan yang terpuji, kehidupan yang mulia. Nah, dari informasi tersebut terkandung suatu peringatan yang sangat besar dari Allah, bahwa sebaliknya ketika memahami ayat itu, orang-orang yang tidak mau mengerjakan sholat tahajud itu pasti tidak akan dijadikan golongan orang-orang yang mulia di dunia ini. Jadi barang siapa yang sewaktu hidup di dunia berhasil menjadi orang-orang yang mulia, orang-orang yang terpuji, itu di alam akhirat nanti setelah meninggal dunia pasti di sana juga akan menjadi golongan orang-orang yang mulia, golongan orang-orang yang terpuji. Bukan golongan orang-orang yang hina. Bukan golongan orang-orang yang dihinakan oleh Allah. Nah, makanya banyak orang juga yang menyatakannya, wah, agama itu cuma cerita khayal katanya. Wah, ini berarti belum memahami dengan benar apa itu agama itu ya. Jadi malah ada orang yang mempunyai pendapat sangat keliru ya, menurut pendapat kami itu, bahwa Tuhan itu tidak memberikan perintah, tidak memberikan larangan, manusia bebas berbuat apa saja. Ya, mohon maaf kalau pendapat seperti itu kita tidak mendukung. Jadi yang benar adalah
Allah sebagai penguasa seluruh alam semesta ini pasti akan menurunkan wahyu kepada manusia-manusia yang masih hidup di dunia ini supaya mau mengerjakan semua perintah Allah dan mau meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah. Nah, sholat tahajud ini jelas merupakan perintah Allah kepada semua manusia yang hidup di dunia ini. Ayatnya bisa dilihat nanti oleh saudara-saudara kita ya di dalam Al-Quran tuh. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang sedang berselimut, bangunlah kamu dan kerjakanlah sholat tahajud. Wah, ini luar biasa ini. Mengapa orang-orang yang berselimut itu disuruh bangun oleh Allah? Karena kalau orang-orang yang sedang berselimut itu tidak mau bangun dari tidurnya dan tidak mau mengerjakan perintah Allah tahajud itu tidak akan ditolong oleh Allah. Akan dibiarkan begitu saja oleh Allah. Nah, itulah maksudnya. Nah, jadi ada pertanyaan juga dari rekan-rekan kita, saudara kita itu, sebenarnya yang disuruh sholat tahajud itu siapa sih katanya? Bukankah sholat tahajud itu hanya diperintahkan kepada Nabi Muhammad saja? Wah, mohon maaf ya. Jadi perintah sholat tahajud itu kepada semua manusia yang masih hidup di dunia ini. Bahwa Nabi Muhammad itu yang menerima wahyu, benar. Bahwa Nabi Muhammad itu yang menerima wahyu langsung dari malaikat Jibril ya. Malaikat Jibril mendapat perintah dari Allah, sampaikanlah. Nah, jadi sekali lagi kita mempertegas ya, bahwa sholat tahajud itu bukan hanya ditujukan kepada Nabi Muhammad saja, bahkan ditujukan kepada semua manusia yang sudah mengetahui, yang sudah berpikir ya, bagaimana pentingnya, bagaimana sangat berharganya sholat tahajud ini. Nah, kemudian tadi disebutkan ya bahwa orang-orang yang berselimut itu siapa sih? Jadi maksudnya itu adalah orang-orang yang sedang diselimuti berbagai kesulitan hidup. Nah, itu wajib bangun itu. Orang-orang yang sedang diselimuti berbagai tantangan hidup ya. Nah, itu harus bangun. Orang-orang yang sedang diselimuti penyakit harus bangun supaya penyakitnya itu diusir oleh Allah, diselamatkan oleh Allah. Nah, bahkan hadiah yang atau kabar baik yang diberikan oleh Allah kepada umat manusia yang mau mengerjakan sholat tahajud itu adalah diberi kenikmatan hidup yang tidak pernah terbayangkan, tidak pernah terlintas di dalam hati, tidak pernah dilihat, tidak pernah didengar oleh telinganya. Wah, ini kan merupakan sesuatu yang luar biasa ya, bahwa pelaku sholat tahajud itu akan mendapat hadiah yang banyak sekali berupa kenikmatan hidup ya, yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Nah, sebaliknya peringatan yang tersirat di dalam Al-Quran itu adalah bahwa para pelaku
bukan pelaku sholat tahajud itu akan diberi hukuman oleh Allah atau siksaan hidup ya, atau diberi berbagai penderitaan ya. Penderitaan itu yang gimana? Yang tidak pernah terbayangkan, yang belum pernah terlihat, yang belum pernah didengar, bahkan belum pernah dilihat oleh orang itu. Wah, ini kan sesuatu yang sangat mengerikan ya, bahwa bukan pelaku sholat tahajud itu akan dihukum oleh Allah. Dalam bahasa Al-Qur'annya itu akan diberi siksaan itu oleh Allah berupa kesengsaraan hidup yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya, tidak pernah terfikirkan sebelumnya. Ya, sebagai contoh, orang yang kena penyakit kanker stadium 4 itu di awal-awal penyakit itu baru tumbuh ya, tidak pernah terasa, tidak pernah merasakan. Nah, tahu-tahu ketika badannya sudah lemas, sudah makan enak kok tidak terasa ini badan saya kok masih lemes itu, padahal udah makan banyak, makan enak-enak ya, minum minuman yang enak-enak itu. Nah, baru sadar, wah berarti saya sakit, kata orang itu. Nah, kemudian dia itu pergi ke dokter. Wah, setelah diperiksa, divonis oleh dokter itu, Bapak terkena kanker stadium 4. Wah, seluruh tubuhnya sudah dimakan kanker itu. Nah, baru orang itu kaget. Oh, itu tuh yang dimaksudkan oleh Allah sebagai suatu peringatan yang luar biasa dari Allah. Nah, baik saudara-saudaraku semuanya, kemudian kita juga mencatat ya, masih banyak orang yang belum tertarik untuk mempelajari ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan sholat tahajud. Masih banyak orang yang Al-Quran itu hanya dibaca-baca itu. Al-Quran itu hanya dibaca-baca teks Arabnya. Nah, Al-Quran itu belum dipahami ayat demi ayatnya itu. Nah, kemudian informasi berikutnya adalah masih banyak orang yang menganggap remeh sholat tahajud ini, sehingga tidak tertarik untuk menjadi pejuang sholat tahajud. Nah, saudara-saudaraku semuanya, banyak yang mempunyai pendapat bahwa wah, sholat wajib 5 waktu itu sudah cukup, sudah segala-galanya bagi kami, katanya. Ya, silakan saja. Nah, suatu saat saya melihat di YouTube tuh ada seorang ustadz yang sangat terkenal itu menjelaskan, belum cukup kita mempunyai amalan sholat fardu 5 waktu itu. Ini saya catat betul itu pernyataan beliau, bahwa masih belum cukup perjalanan hidup kita di dunia ini diisi dengan sholat wajib 5 waktu ini. Ya, sebagaimana sudah kita ketahui, sholat wajib 5 waktu itu kan sholat subuh 2 rakaat, sholat duhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, dan sholat isya 4 rakaat. Nah, beliau itu kemudian menjelaskan bahwa bagi kita sholat 5 waktu itu masih belum cukup menjadi bekal dalam perjalanan hidup kita di dunia ini. Nah, dari situlah
kami semakin yakin bahwa sholat tahajud ini juga sangat penting sekali untuk dipelajari dan untuk dikerjakan. Nah, kemudian masih banyak orang yang menolak perintah untuk bertahajud di setiap waktu malam hari. Nah, alasannya itu ya bermacam-macam, namanya orang ya kan. Kan manusia itu bebas berpendapat ya. Bebas menyampaikan pemikirannya. Nah, kebanyakan mereka itu berpikirnya sholat tahajud itu sholat sunat. Nah, sholat sunat itu didefinisikan sebagai sholat yang kalau dikerjakan mendapat pahala, kalau ditinggalkan tidak apa-apa. Tidak apa-apa itu maksudnya tidak dihukum oleh Allah. Tidak akan dimintain pertanggungjawaban oleh Allah. Nah, ternyata pendapat tersebut menurut kami tidak benar ya. Karena kalau sholat tahajud itu sholat sunat, pasti tidak ditulis di dalam Al-Quran. Nah, setiap yang dituliskan di dalam Al-Quran itu adalah perintah Allah, terutama berkaitan dengan ibadah-ibadah ya. Kalimatnya juga jelas. Di sebagian besar waktu malam hari, bangunlah kamu dan kerjakanlah sholat tahajud sebagai ibadah kemuliaan, sehingga pasti Allah akan memberikan kepada kamu kedudukan yang mulia, kedudukan yang terpuji. Nah, itu kalimat itu jelas merupakan perintah. Jadi saudara-saudaraku semuanya, bahwa prinsip kita sebagai orang Islam adalah setiap perintah Allah apapun itu wujudnya, hukumnya adalah wajib kita kerjakan. Nah, di situ saja kita. Jadi kita tidak akan berdebat lagi ya. Wah, sholat tahajud itu kan cuma sunat. Wah, sholat tahajud itu kan cuma dianjurkan ya. Nah, ini penting tuh. Ada yang punya pendapat sholat tahajud itu kan hanya dianjurkan, tidak diwajibkan ya. Nah, beliau ini menurut pendapat saya keliru memahaminya. Jadi sholat tahajud itu sholat yang sangat dianjurkan. Artinya sangat dianjurkan ya, bahasa orang Arab itu sebagai sunnah muakkad ya, itu mendekati wajib. Nah, mendekati wajib kan berarti ya harus dikerjakan gitu. Nah, ternyata juga di mana-mana ya masih banyak orang yang merasa wah sudah cukup lah sholat 5 waktu itu, tidak perlu repot-repot atau berpayah-payah mengerjakan sholat tahajud lagi. Memang sholat tahajud ini merupakan sholat yang atau ibadah yang sangat berat ya, sangat berat. Karena ada syarat untuk mengerjakannya. Yang pertama syaratnya itu harus sudah tidur terlebih dahulu. Jadi syarat pertama untuk mengerjakan sholat tahajud itu harus sudah tidur terlebih dahulu. Di waktu malam hari, meskipun tidurnya hanya sebentar ya. Nah, kemudian setelah bangun dari tidur itu, kemudian mengerjakan sholat tahajud yang lama. Nah, jadi sholat tahajud itu berbeda dengan sholat-sholat yang lain. Coba perhatikan berapa lama orang mengerjakan sholat subuh. Nah, paling 10 menit lah ya, atau 15 menit ya. Berapa lama orang mengerjakan sholat duhur? Ya paling lama 15 menit lah. Berapa lama orang mengerjakan sholat asar? Nah, paling 20 menit misalnya. Berapa lama
orang mengerjakan sholat maghrib, ya mungkin 15 menit ya. Berapa lama orang mengerjakan sholat isya? Ya biasanya paling 20 menit lah. Nah, tapi khusus sholat tahajud ini minimal mengerjakannya itu sepertiga waktu malam. Nah ini kan luar biasa, harus dicatat nih. Menurut Al-Quran ya, menurut petunjuk Al-Quran itu minimal sepertiga waktu malam. Nah kalau dalam satu malam itu ada waktu 9 jam ya. Dari habis sholat isya sampai adzan subuh itu ya, taruh kata ada 9 jam. Berarti sholat tahajud itu minimal 3 jam setiap malam itu. Minimal ya, minimal itu. Tapi ya yang baru bisa 2 rakaat juga sudah bagus sekali tuh, sudah mau mengerjakan ya. Nah nanti Allah akan membimbing orang itu supaya tahajudnya lebih tinggi lagi levelnya. Tidak hanya 2 rakaat, mungkin jadi 10 rakaat misalnya. Nah itu. Nah kemudian sholat tahajudnya yang level kedua itu separuh malam. Itu disebut di dalam Al-Quran. Nah separuh malam dari 9 jam itu berarti berapa? 4,5 jam ya. Nah yang paling tinggi derajatnya itu Nabi Muhammad itu ya. Beliau sholat tahajudnya itu 2/3 malam. 2/3 malam dari 9 jam itu berarti 6 jam. Nah itu Nabi Muhammad sebagai contoh manusia yang terbaik itu sholat tahajudnya itu 6 jam setiap hari. Wah ini perjuangan yang luar biasa ini. Nah kemudian yang menjadikan sholat tahajud itu disebut sebagai amal ibadah yang paling utama. Kenapa? Karena pahalanya atau hadiah yang dijanjikan Allah kepada pelaku-pelaku sholat tahajud itu sangat besar sekali dan sangat banyak sekali. Nah saudara-saudaraku semuanya, di bulan suci Ramadan ini marilah kita jadikan bulan suci Ramadan ini juga sebagai bulan kita berjuang. Ya, kita berjuang menjadi pelaku-pelaku sholat tahajud yang tangguh, ya kan? Menjadi pelaku-pelaku sholat tahajud yang tangguh. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa orang-orang sebelum kita, sebelum umatnya Nabi Muhammad itu juga mengerjakan sholat tahajud. Nah mereka itu disebut di dalam Al-Quran ya, mereka itu tidurnya sedikit sekali di waktu malam dan menghabiskan sebagian besar waktu malam hari itu untuk sholat tahajud. Nah itulah yang disebut orang-orang yang bertakwa itu. Nah tinggal kita sekarang ya, kita sudah mengetahui ilmu tahajud, bagaimana perjuangan kita selanjutnya kan. Nah berkaitan dengan bulan suci Ramadan ini, mari kita manfaatkan waktu yang sangat berharga sekali di bulan suci Ramadan ini, karena pahala mengerjakan sholat tahajud itu menurut ustadz-ustadz yang senior itu pahalanya berlipat-lipat kali besarnya, berlipat-lipat kali banyaknya, sehingga jangan sampai kita kehilangan momentum, jangan sampai kita kehilangan kesempatan ini. Kalau sebelum waktu sahur itu kita sudah mengerjakan sholat tahajud, setiap malam kita tahajud, pasti kita akan mendapatkan yang disebut Lailatul Qadar itu. Jadi kita nggak usah hitung-hitungan, wah Lailatul Qadar itu
jatuhnya di tanggal ganjil gitu. Atau di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Wah, kita nggak berhitung-hitung seperti itu. Kita kalau ketemu waktu malam hari kita tahajud gitu. Nah, di bulan suci Ramadan ini juga ada satu hal yang perlu kita luruskan ya. Bahwa sholat tarawih yang kita kerjakan setelah sholat isya itu bukan merupakan pengganti sholat tahajud. Nah itu ada saudara saya tanya, gimana malam-malam masih sholat tahajud enggak nih? Di bulan puasa? Enggak Pak, katanya. Loh kenapa? Karena sholat tarawih itu sudah menggantikan sholat tahajudnya. Wah ini mohon maaf, ini jelas pendapat yang sangat keliru ini ya. Saya pernah hadir di suatu pondok pesantren yang besar itu ya. Wah muridnya ribuan itu. Di pesantren itu di bulan suci Ramadan sholat tarawih tetap dikerjakan. Tapi jam 2 malam, wah semua santri-santrinya dibangunkan untuk sholat tahajud. Jadi sholat tarawih itu pasti berbeda dengan sholat tahajud. Sama-sama disebut qiyamul lail, sholat yang dikerjakan di waktu malam hari ya. Tetapi untuk mendirikan sholat tarawih itu tidak ada syarat harus tidur dulu. Nah, kita langsung mengerjakan sholat tarawih kan. Nah, sedangkan sholat tahajud itu kita wajib tidur dulu, ya kan? Karena tahajud itu artinya bangun dari tidur dan kemudian mengerjakan sholat. Nah, itulah tahajud ya. Nah, saudara-saudaraku semua, dari penjelasan kami tadi sangat jelas sekali bahwa sholat tarawih itu berbeda dengan sholat tahajud. Yang kedua, tidak benar sholat tarawih itu menggantikan sholat tahajud. Nah, yang ketiga yang paling penting lagi itu adalah suatu ibadah di dalam agama Islam itu ya. Suatu ibadah dalam agama Islam itu tidak ada ibadah ini menggantikan ibadah yang ini. Ibadah yang ini menggantikan ibadah yang ini. Tidak ternyata. Nah, kita kembali kepada Al-Quran. Bahwa menurut Al-Quran itu tidak ada suatu ibadah yang menggantikan ibadah yang lain. Kalau ada ibadah A menggantikan ibadah B, berarti yang B hilang. Nah, sudah digantikan. Ternyata tidak begitu ya. Jadi sholat tarawih tetap kita kerjakan, sholat tahajud tetap kita kerjakan. Nah kemudian setelah bangun dari tidur itu, nah kita kemudian mengerjakan sholat tahajud. Nah kalau menurut agama Islam itu tidur di waktu malam hari itu cukup 3 jam saja. Nah itu sudah disebut sedikit sekali tidurnya di waktu malam hari. Padahal 3 jam itu ya cukup lama juga ya, cukup lama. Tetapi menurut perhitungan itu sudah cukup lah, atau sedikit sekali tidur di waktu malam hari. Nah sisanya yang 6 jam itu diperjuangkan untuk mengerjakan sholat tahajud. Jadi kita semakin yakin ya bahwa sholat tahajud itu ibadah yang pahalanya sangat besar sekali. Nah itu kabar baiknya ya, kabar baik dari sholat tahajud, atau kabar gembira dari sholat tahajud. Nah sebaliknya peringatan yang tersirat dalam sholat tahajud itu apa? Ya itu tadi, lawan katanya, bahwa jika
kita tidak mengerjakan sholat tahajud, maka hukuman dari Allah itu juga sangat besar sekali. Sebagaimana orang yang tahajud diberi hadiah, diberi pahala yang sangat besar sekali, maka orang-orang yang tidak mau tahajud itu juga hukumannya sangat berat sekali dari Allah. Hukumannya sangat besar sekali dari Allah. Nah, ini yang harus kita catat ya. Nah, kemudian yang berikutnya itu bahwa ayat-ayat di dalam kitab suci Al-Quran itu tidak saling membatalkan. Di dalam kitab suci Al-Quran tadi tidak ada istilah, oh ayat ini membatalkan ayat yang itu, ayat yang ini membatalkan ayat yang itu. Tidak ada. Semua ayat di dalam Al-Quran itu saling memperkuat, saling mempererat. Nah, kalau dalam istilah orang-orang itu nasih mansuh itu saling membatalkan itu. Tidak betul itu. Allah itu tidak seperti itu. Allah itu sekali membuat pernyataan, membuat keputusan itu akan berlaku terus keputusannya itu. Pernyataan Allah tadi. Nah itu, jadi tidak benar ya kalau ada orang yang mengatakan bahwa perintah sholat tahajud itu sudah dibatalkan oleh ayat tertentu di dalam Al-Quran. Nah ini merupakan salah yang sangat besar sekali. Jadi justru ayat-ayat Al-Quran tentang sholat itu saling memperkuat, saling memperkuat, saling memperkuat. Semakin mengkonfirmasi lah bahasa orang sekarang ya, bahwa sholat tahajud itu begitu sangat pentingnya, begitu sangat mahal harganya gitu. Nah, kemudian yang perlu kita catat juga ya, bahwa memang sholat tahajud itu kemudian disebutnya sebagai amal ibadah yang sangat istimewa untuk orang-orang yang sangat istimewa ya. Bahkan ada juga yang mempunyai pendapat ya, bahwa orang yang bisa bangun malam dan bisa mengerjakan sholat tahajud itu pertama-tama harus mengucapkan rasa syukur yang begitu besarnya ya, karena diizinkan oleh Allah untuk bangun malam, untuk mengerjakan tahajud itu. Nah, dari penjelasan kita tadi itu ada beberapa poin yang perlu dicatat ya, bahwa manusia itu di waktu malam hari itu memang disuruh tidur oleh Allah, tapi tidurnya jangan terlalu lama gitu, karena semua makhluk Allah tuh selain Allah tuh pasti tidur, ya kan? Nah ada juga yang mengatakan, lihatlah binatang itu juga tidur juga gitu ya, gitu ya kan. Selain Allah pasti tidur lah, nah, karena itu makhluk ciptaan Allah. Nah tetapi kenapa manusia menurut Allah itu jangan terlalu lama lah tidur di waktu malam hari? Karena kalau tidurnya terlalu lama di waktu malam hari sampai subuh baru bangun, wah udah kehilangan segala-galanya ya kan, udah kehilangan tahajud dan kehilangan segala-galanya. Nah kemudian yang perlu kita catat juga ya, dalam keadaan apapun kita harus tetap mengerjakan sholat tahajud. Nah Nabi Muhammad sendiri apa? Dalam keadaan berperang aja Nabi Muhammad itu tetap malam-malamnya itu mengerjakan sholat tahajud. Nah ini ada satu kisah yang menarik ya, dalam suatu perang di mana umat Islam itu jumlahnya hanya 130 orang, sedangkan lawan yang dihadapi itu
300.000 orang. Lawannya itu semuanya memakai baju perang yang lengkap, memakai baju besi yang lengkap. Sedangkan umat Islam pada waktu itu mengandalkan semangat jihad saja. Nah, Nabi Muhammad di waktu malam hari itu setelah tahajud itu beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, tunjukkan kekuasaan-Mu, tolonglah kami. Nah, besok paginya benar sudah berhadapan-hadapan kan, ternyata Allah mengirimkan ribuan malaikat yang berduyun-duyun turun ke bumi. Nah, menumpas musuh-musuhnya Rasulullah itu. Ada salah satu sahabat sampai bingung ya. Musuhnya mau dipenggal kepalanya, tahu-tahu kepalanya udah putus. Wah, berarti dipenggal oleh malaikat ini. Nah, itu bukti adanya Allah itu ya. Bukti bahwa Nabi Muhammad itu benar-benar utusan Allah ya. Nah, baiklah saudara-saudaraku semuanya. Saya pikir cukup ya. Nah, baiklah kita cukup dengan membaca surat Al-Fatihah dan sholawat wa barik ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim barik ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami ini orang-orang yang tidurnya sedikit sekali di waktu malam hari. Jadikanlah kami termasuk golongan orang-orang yang menghabiskan sebagian besar waktu di malam hari itu untuk sholat tahajud. Ya Allah, berikan kepada kami kekuatan lahir dan batin untuk melanjutkan perjalanan hidup di dunia ini. Ya Allah, berikanlah kepada kami kekuatan lahir batin untuk bisa mengerjakan semua perintah-perintah-Mu. Dan berikan juga kami kekuatan lahir dan batin untuk meninggalkan semua yang Engkau larang ya Allah. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tahajud. Hakatindo, Himpunan Keluarga Tahajud Indonesia.